Ini cerita hororku. Silakan percaya atau enggak, tapi yang jelas aku mengalaminya dan enggak mengada-ada. Kejadiannya waktu aku masih kelas 1 SMA, sekitar tahun 2012. Tolong dibaca dan ditonton sampai habis. Aku udah tidur di kamar sendiri sejak kelas 6 SD. Nggak pernah ngalamin kejadian aneh sama sekali. Bahkan horor pun nggak pernah. Tidurku selalu nyenyak dan bangun pagi dengan segar. Tapi, saat aku menginjak usia 16 tahun di kelas 1 SMA, kejadian aneh mulai terjadi. Semua berawal dari aku yang tiba-tiba bangun tepat jam 2 pagi. Nggak mimpi apa-apa, tiba-tiba bangun gitu. Mataku langsung terbuka lebar dan entah kenapa pandanganku langsung tertuju ke jendela kamar yang nggak pernah aku tutup. Ibu nggak pernah ngizinin aku nutup jendela, biar kalau ada kebakaran malam-malam nggak panik. Kejadian ini terus berulang-ulang sampai sekitar 3 minggu lamanya. Jujur, aku sempat kepikiran buat sholat malam, tapi takut banget mau wudhu ke kamar mandi. Akhirnya aku tidur lagi tanpa mikir macam-macam. Di kamar, aku ada meja belajar besar dari kayu mahoni yang cukup berat. Tapi sayangnya, salah satu lacinya udah agak rusak. Jadi setiap aku lewat di dekat meja, lacinya selalu kebuka karena hentakan kakiku. Suatu malam, aku terbangun karena dengar suara derit laci terbuka. Aku yang lagi tidur pulas tiba-tiba bangun duduk dan melihat meja. Bener aja, lacinya kebuka lebar, kayak ada yang sengaja ngebuka. Aku lihat jam, menunjukkan pukul 2 pagi. Aku beranikan diri nutup laci dan kembali tidur, walau dengan rasa takut dan keringat dingin. Sampai akhirnya aku ketiduran dan kelewatan sholat subuh karena susah dibangunkan. Puncaknya adalah di malam berikutnya. Menurutku ini bagian paling mengerikan sepanjang hidup aku. Jadi, saat aku tidur nyenyak, tiba-tiba aku mengalami sleep paralysis, atau biasa disebut ketindihan. Sebenarnya aku sering ngalamin, tapi nggak pernah semengerikan malam itu. Badanku kaku, nggak bisa bicara, aku merasa udah bangun, membuka mata, dan melihat sekitar. Omong-omong, dari dulu aku tidur selalu dengan lampu yang menyala. Saat aku melihat ke jendela, ada pria tanpa wajah berdiri di ambang jendela. Rambutnya acak-acakan, pakai kaos putih lengan panjang, dan melambaikan tangan ke arahku. Aku coba teriak manggil ibu dan baca takbir tapi nggak bisa. Mulutku kayak dibungkam. Aku coba memalingkan wajah supaya nggak lihat sosok itu, tapi nggak bisa, sampai aku nangis. Akhirnya aku bisa teriak baca takbir. Dadaku sesak, kayak baru dikejar-kejar sesuatu. Keringat dingin dan badan gemetaran. Setelah itu sosok tadi hilang. Aku coba tidur lagi walaupun gelisah. Sialnya, aku ketindihan lagi. Kali ini aku melihat sosok hitam kurus, kakinya panjang, dan kepalanya botak sedang menaiki tubuhku. Aku teriak dan untungnya bisa bangun. Aku memutuskan untuk nggak tidur sampai subuh. Besoknya, aku cerita ke ibu dan beliau cuma jawab, "Halah, cuma ketindihan itu." Ini aja, biasa. Ibu dulu juga sering gitu waktu masih muda. Nggak usah takut. Aku jadi agak tenang dan tidur seperti biasa malam harinya. Aku jadi mikir mungkin aku cuma berhalusinasi karena ngantuk. Malam-malam berikutnya berjalan normal, nggak ada apa-apa. Cuma tetap sering kebangun di jam 2 pagi. Jam 02 tepat ya, nggak lebih dan nggak kurang. Omong-omong, tepat di samping rumahku ada gudang kosong yang udah nggak dipakai bertahun-tahun. Di belakangnya gudang ini ada 2 rumah. Suatu hari, saat aku udah hampir melupakan soal ketindihan yang mengerikan itu, aku ketemu tetangga yang rumahnya di belakang gudang itu. Dia cerita kalau anak perempuannya habis pingsan di kamar mandi malam hari pukul 11 dulu. Ketika dia sadar, dia ditanya kenapa. Katanya habis lihat hantu pria tanpa wajah di pintu kamar mandi. Rambutnya basah berantakan dan pakai kaos putih lusuh. Dek, aku langsung teringat kejadian yang aku alami. Ciri-ciri hantu itu sama seperti yang aku lihat sewaktu ketindihan. Aku cerita ke ibu dan langsung disuruh sering-sering baca Al-Quran dan surat pendek sebelum tidur. Sejak saat itu, aku nggak lagi ngalamin kejadian aneh. Tidur pun nyenyak sampai pagi. Beberapa bulan kemudian, aku punya tetangga baru yang buka warung tepat di sebelah rumah. Aku sering ngobrol sama dia dan sering beli di warungnya. Dia setiap malam pulang ke rumahnya yang asli di desa yang gak jauh dari desaku. Suatu hari, dia cerita, dia pernah suatu malam mencoba menginap di warungnya. Tepat pukul 2 pagi, dia kebangun dan ketindihan.
Nah, katanya dia lihat pria tanpa wajah berdiri diam saja di dekat kakinya. Aku langsung merinding. Berarti hantu tanpa wajah itu memang ada dan suka mengganggu. Tapi kami semua tetap diam. Toh aku nggak lagi diganggu sampai sekarang. Oh ya, setelah 1 tahun membuka warung, suami dari pemilik warung ini pernah lihat secara nyata pria tanpa wajah itu duduk di dapur warungnya di bagian teras. Ih, ngeri gak sih?